Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Wah, kembali kita di segmen kedua bersama Bunda Eni dan teman-teman dari Kampung Dongeng Kita Bengkulu tentunya ya, Pi ya. Oke. Nah, sekarang nih Upi kita mau apa lagi nih, Pi? Mau mendongeng, Bunda. Iya, Upi mau mendongeng ya. Judul dongeng kita hari ini Kebi si kerbau yang cerdik. iya, dengan tema Serangan akan bisa menyelesaikan masalah. kenangan akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman yang punya masalah harus tenang ya teman-teman ya. Nggak boleh panik. Nah, hari ini Bunda akan cerita tentang si Kebi kerbau yang cerdik ya. Kirain yang cantik kayak kita. Nah, teman-teman, diceritakan ada seorang petani yang bernama Pak Endar. Pak Endar petani yang miskin teman-teman. Dia hanya mempunyai seekor kerbau untuk membantunya membajak sawahnya. Setiap hari si Kebi kerbau Pak Endar pergi ke sawah untuk menolong Pak Endar membajak sawahnya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun pun berlalu. Si Kebi semakin lama semakin tua teman-teman. Pak Endar menyadari itu. Si Kebi sudah mulai tua, kata Pak Endar. Bagaimana caranya? Aku masih membutuhkan sebab untuk membajak sawahku. Kalau aku sendiri, pasti aku tak kuat dan tak bisa, kata Pak Endar di dalam hati. Dan dengan tabungan Pak Endar sedikit demi sedikit, akhirnya Pak Endar pun membeli seekor kerbau lagi teman-teman. Wow, kerbau Pak Endar menjadi berapa ekor ya teman-teman? Menjadi 2 teman-teman. Dan Pak Endar sangatlah sayang dengan Kebi. Kebi, aku menyayangimu, kerbauku yang sangat setia, yang suka membantu. Tapi aku kasihan melihatmu. Setiap hari kau sudah tampak kelelahan, kata si Pak Endar kepada Kebi si kerbaunya. Mo, kata si kerbau Kebi. Mo, menandakan ia mengiyakan kata-kata Pak Endar. Nah, saking sayangnya Pak Endar kepada Kebi, tapi Kebi tak bisa lagi untuk membantunya membajak sawah. Tapi Pak Endar menyadari bahwa Kebi adalah binatang yang juga ingin bebas. Dan Pak Endar pun berkata kepada Kebi, Kebi, hari ini aku akan melepaskanmu ke sebuah hutan agar kau bebas kemana saja yang kau inginkan. Selama ini kau telah membantuku untuk membajak sawah dan membantu pekerjaan di sawah. Oleh karena itu, aku akan memberi kebebasan membawamu ke sebuah hutan agar kau merasa bebas dan tenang di hari tuamu. Mo, kata si Kebi teman-teman. Dan Pak Endar pun membawa Kebi ke sebuah hutan teman-teman. Dan sesampai di hutan, Kebi pun dilepaskan kalung loncengnya. Petanda bahwa Kebi adalah binatang liar yang ada di hutan, tidak memiliki tuannya. Lonceng pun dilepaskan dari kalung lehernya si Kebi. Dan Pak Endar pun berpamitan. Kebi, aku akan pulang. Bersenang-senanglah di hutan dan nikmatilah alam bebas ini untuk masa tuamu.
Di sini sudah ada padang rumput yang luas. Ada telaga yang airnya bening. Kau boleh memakan dan meminumnya sepuas hatimu, kata Pak Endar, teman-teman. Dan Kebi pun kembali menjawab dengan emohannya. Mo, mo. Dan Pak Endar meninggalkan Kebi di hutan. Kebi dengan lahapnya memakan rumput-rumput yang ada di padang rumput di hutan tersebut. Dan Kebi pun meminum air di telaga yang bening. Saking Kebi asiknya meminum air di telaga, hari semakin sore dan semakin gelap, teman-teman. Kebi mulai bingung. Mo, bagaimana ini? Aku harus tidur di mana? Gumam Kebi di dalam hati. Wah, aku harus mencari tempatku berlindung. Mo. Dan Kebi pun berjalan di dalam hutan perlahan-lahan. Untung saja sebelum malam tiba, Kebi menemukan sebuah goa yang besar. Wow, ini goa tempat tinggalku. Apakah ada yang memiliki goa ini? Halo, halo. Kebi pun berpamitan sambil memanggil, apakah ada yang memiliki gua tersebut. Ternyata gua itu tidak ada pemiliknya. Guanya besar sekali, teman-teman. Wow, gua ini cukuplah untuk tempat tinggalku dengan badanku yang besar. Wow, dengan tanduknya yang gagah, Kebi pun berjalan dengan tegap memasuki goa besar tersebut. Kebi pun hari demi hari, Kebi tinggal di dalam goa tersebut. Namun teman-teman, ternyata ada seekor serigala rubi yang mengintipnya. Hiu, ini adalah binatang yang besar tak tahu diri. Dia menempati, berani sekali dia. Wah, dia ingin mati meninggalkan tempat ini dan tinggal di dalam goa ini. Dia tidak tahu siapa pemilik goa ini. Aku saja tidak berani, kata si ruba-rubi, teman-teman. Dan betul saja, teman-teman. Ternyata goa tersebut ada pemiliknya. Hanya saja sewaktu Kebi menempatinya, pemiliknya sedang pergi. Rubah senang sekali karena dia akan diintai oleh si pemiliknya. wah, aku akan mengatakan bahwa tempatnya sudah diambil orang. Keesokan harinya datang seorang harimau yang besar dan wow, harimau masuk ke dalam hutan ingin kembali ke tempatnya. Ruba-rubi pun memanggilnya. Hei, si raja hutan, kau baru pulang. Ya, aku baru pulang. Memangnya kenapa kau memanggilku? Apakah ada masalah di hutan ini? Setelah aku pergi beberapa lama? Tidak ada masalah, hanya ada yang mencari masalah. Ada sebuah, sepertinya seekor binatang yang besar sudah merampas tempat tinggalmu. Apa? Ada yang berani denganku? Siapa yang berani dengan Raja Rimba? Apakah dia tidak takut denganku? Wow, penasaran teman-teman? Penasaran dong, Bunda? Kita akan lanjutkan cerita Bunda Erni yang semakin seru setelah ini di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di...